kalau teman-teman sudah membaca di modul ada nanti kita akan mempelajari 4 teknik ya untuk penyuntikan di kulit. Ada IC, intrakutan, ada intrakutan, subkutan, kemudian intramuskular sama intravena. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari ada 2, yaitu intrakutan sama subkutan. Ya. Perbedaannya apa di antara keempat teknik tersebut? Perbedaannya ada di indikasi masing-masing gitu ya, dan juga ada di teknik penyuntikannya, perbedaan derajatnya. Jadi kalau untuk intrakutan, contohnya intrakutan, biasanya dia digunakan untuk istilahnya apa ya, skin test gitu. Jadi untuk mengetes jenis obat, teman-teman. Apakah obat tersebut memiliki reaksi alergi atau tidak terhadap pasien tersebut, gitu ya. Contoh kasusnya salah satunya pasien tersebut akan diberikan obat antibiotik gitu contohnya ya. Apakah obat antibiotik tersebut beresiko memberikan alergi atau tidak kepada si pasien, bisa kita cek terlebih dahulu, bisa kita tes terlebih dahulu dengan namanya tadi skin test. Metodenya biasanya dengan intrakutan. Nah, kemudian kalau intrakutan dia biasanya derajatnya paling sempit ya, atau paling rendah, sekitar 10 derajat biasanya, 10 derajat. Jadi intrakutan sekitar 10 derajat, naik lagi nanti dia intravena sekitar 20-25 derajat, naik lagi 45 derajat dia subkutan biasanya, naik lagi 90 derajat dia intramuskular gitu. Kembali ke intrakutan, nah dia derajatnya sekitar 10 derajat. Ya, itu untuk intrakutan, derajatnya 10 derajat, indikasinya biasanya buat skin test biasanya. Kemudian kalau yang subkutan dia tadi naik lagi sekitar 45 derajat. Nah, sesuai dengan namanya dia subkutan ya, berarti dia sampai ke jaringan subkutan ya, atau hipodermis. Jadi kalau teman-teman pernah atau mungkin masih ingat ya terkait anatomi kulit ya, ada paling atas epidermis, dermis, subkutan ya atau hipodermis, kemudian bawah lagi dia ada muscle atau otot. Kalau intramuskular dia udah sampai ke otot, sampai ke muskularnya. Kalau subkutan dia sampai ke lapisan subkutannya. Intrakutan juga biasanya ada yang menyebut istilah lain intradermal, karena dia masih di sekitaran situ ya, sekitaran lapisan-lapisan atas, lapisan dermis gitu. Kemudian untuk subkutan dia biasanya ya buat apa ya? Vaksin biasanya. Kalau vaksin biasanya subkutan gitu ya. Untuk derajat, untuk metode pemberiannya, teknik pemberiannya gitu. Oke, itu terkait sedikit pengantarnya. Sampai sini bisa difahami ya. Jadi nanti ada 4 ya, ada 2 yang akan kita pelajari dari 4 gitu ya. Nanti yang 2-nya lagi kayaknya pertemuan selanjutnya ya. Ada intrakutan sama ada subkutan. Intrakutan derajatnya 10 derajat, subkutan dia derajatnya 45 derajat. 45 derajat. Nah, untuk tindakannya langsung saya coba contohkan saja ya. Pertama kita perinteraksi seperti biasa, kita mempersiapkan diri, kita baca catatan keperawatan atau catatan medis pasien. Ini yang pertama, ini dulu ya, intrakutan dulu ya. Intrakutan kita akan memberikan skin test kepada Bapak Anton 30 tahun untuk mengetahui apakah ada reaksi alergi atau tidak dari obat antibiotik yang akan diberikan. Alat yang digunakan ada apa saja? Udah pasti alat instrumen ya, yang isinya ada pipet, kemudian obat nanti yang akan kita berikan. Obat ya, kemudian alkohol swab,
kemudian handscoon, kemudian bisa juga penanda teman-teman. Bisa pakai apa ya, bolpen mungkin ya, bolpen atau spidol kecil mungkin ya, nanti sebagai penanda tempat dilakukannya penyuntikan, nanti buat mengetahui apakah di situ ada reaksi alergi atau tidak. Kemudian penanda gitu ya. Nanti bisa pinjam salah satu bolpen, bolpen. Sudah disiapkan, dan bengkok juga jangan lupa ya, bengkok dan juga perlah. Oke, itu yang kita siapkan. Selanjutnya kita orientasi ke pasien. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya perawat Rias yang berjaga di shift pagi ini. Boleh sebutkan nama dan juga tempat tanggal lahirnya untuk sesuaikan dengan wilayah yang Bapak pakai. Oke, sudah cocok Bapak ya. Tujuan saya kesini akan melakukan tindakan skin test Bapak ya, atau istilahnya pengecekan obat apakah obat tersebut nanti ada memiliki reaksi alergi atau tidak. Metodenya nanti akan saya suntikan ke kulit Bapak di area tangan gitu ya, dan nanti mungkin agak sedikit nyeri atau sedikit sakit, nanti bisa ditahan. Dan untuk kontrak waktunya sekitar 5-10 menit. Oke, apakah Bapak bersedia? Oke, bersedia gitu ya. Jika bersedia, saya tutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi dari Bapak, dan juga saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Oke, kita cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon. Kita siapkan kepalanya. Bapak permisi, saya taruh peralatan. Kemudian kita dekatkan alatnya. Oke, kemudian kita tahap tindakan. Oke Bapak permisi, ini saya akan mulai untuk tindakan penyuntikan obatnya. Biasanya pakainya kayak gini teman-teman, yang kecil ya, karena dia hanya skin test ya. Jadi kalau pakai yang gede sakit ya, lebih sakit biasanya. Jadi kita bisa pakai yang kecil. Biasanya kalau intrakutan ya ukuran jarumnya sekitar 1-1,5 lah biasanya. Kalau subkutan sekitar ya 1,5 sampai 2 cm untuk jarum suntiknya. Kita siapkan obatnya. Kita ambil contoh ini ya obatnya ya. Kita bisa ambil dari obatnya. Kita siapkan alkohol swabnya. Kita tentukan area penuh sukannya. Kita pastikan areanya dia bersih ya, dalam artian tidak ada lukanya, tidak ada apa ya, bercaknya gitu ya. Ya intinya bersih lah, supaya nanti memudahkan kita ketika adanya reaksi alergi gitu ya, memudahkan membedakan antara yang alergi sama yang tidak gitu ya. Oke, contohnya di sini. Kalau sudah kita desinfeksi, kita bersihkan. Bisa dengan gerakan memutar dari dalam ke luar.
Oke, setelah itu kita suntik. Nah, pastikan udaranya tidak ada ya. Jadi kita pastikan tidak ada udaranya. Dengan cara bisa coba dikeluarkan sedikit. Oke. Kalau sudah keluar berarti dia sudah keluar cairannya nih. Dia kemudian tidak ada udara. Sudah dipastikan tidak ada udara, kita suntikan. Nah, untuk penyuntikannya jarum kan tajamnya gini ya, tajam gitu ya, runcing ya. Jadi arahnya kayak gini, jangan kayak gini. Paham nggak? Paham ya? Jadi si yang runcingnya ini ada bawah gitu ya. Jangan kebalik kayak gini. Ya. Kemudian kita masukkan. Derajatnya sekitar 10 derajat ya, dikira-kira aja lah. Dan nanti biasanya karena dia kulit bagian masih bagian atas ya, biasanya dia akan muncul ini apa sih, kayak kena nyamuk gitu, bentol. Ada muncul bentolnya karena memang ada cairan yang masuk gitu ya. Tapi karena ini pentem kadang ya susah ya, jadi tetap keluar cairan. Tapi kalau pada manusia biasanya kayak gitu, ya ada kayak bentolnya gitu. Oke, Bapak permisi, saya masukkan obatnya. Nanti kalau sedikit sakit bisa ditahan. Dan masukkan derajat 10 derajat Celcius, derajat dengan 10 derajat ya. Kita masukkan. Oke, Bapak permisi, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dorong. Kalau sudah, kita tarik. Kemudian kita tandai. Kita tandai area yang dilakukan penusukan. Dan jangan dilap dulu ya. Maksudnya jangan jangan ini pakai konsep atau jangan ditekan. Takutnya nanti obatnya ya keluar lagi. Oke. Sudah ditandai, kemudian kita sampaikan ke bapaknya, kita edukasikan bapak. Ini sudah selesai untuk penyuntikannya. Nanti bisa diperhatikan bapak ya di area sekitar penyuntikan. Apakah nanti ada muncul tanda-tanda alergi seperti kemerahan, ya, atau mungkin rasa atau bengkak, gitu ya, atau gatal. Nanti ketika ada atau ketika muncul bisa dilaporkan ke kami, bisa disampaikan ke kami. Itu nanti disampaikan seperti itu edukasinya. Ya. Dan tolong jangan senggol-senggol lah intinya, jangan disenggol-senggol supaya obatnya dia tidak keluar. Oke, apakah bisa dipahami Bapak? Bisa. Oke. Kalau bisa, saya izin tadi terlebih dahulu. Nanti akan saya kembali lagi untuk mengecek apakah ada tanda-tanda reaksi alergi atau tidak. Sebelum saya permisi, adakah ingin Bapak tanyakan? Oke, kalau tidak ada, semoga Allah kasih Bapak saya permisi dulu. Jika membutuhkan bantuan dari kami bisa mencet tombol yang ada di atas meja Bapak. Yes. Permisi, saya harap tidak akan terlibat dulu Bapak. Oke. Assalamualaikum Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien pun dari cek. Oke, itu untuk intra. Bukan. Bisa dipahami? Bisa. Saya. Gampang lah, bisa ya tentunya. Maksudnya dalam artian nggak terlalu banyak tindakan yang harus dihafalkan. Kemudian yang kedua ada subkutan. Nah, untuk subkutan saya langsung tahap kerja aja ya. Langsung tahap kerja, kita cuci tangan pakai hand spoon. Alat yang digunakan ada apa aja? Alatnya yang digunakan ya, sama ya, ada perlak, ada spet, kemudian bengkok, ada blood swab, kemudian bedanya nggak pakai penanda teman-teman. Bedanya nggak pakai nggak ditandain gitu ya, nggak ditandain area penusukannya.
kerja kita cuci tangan pakai handscoon dan juga pasang perlaknya. Bapak permisi, saya pasang perlaknya. Nah, oh ya, untuk bagiannya biasanya kalau yang sukutan dia di sini, sini atau di paha. Kebanyakan mesinnya di sini. Ini silang. Saya pakai di sini aja ya. Nanti diibaratkan dia ada di sini. Di apa ini namanya? Ruangan atas ya. Ruangan atas. Oke, permisi Bapak, saya pasang perlaknya. Kemudian kita siapkan obatnya. Oke Bapak, nanti untuk area penusukannya ada di lengan atas Bapak ya. Dan kita pastikan juga di area tersebut dia tidak ada luka atau tidak ada kontraindikasinya gitu ya. Kemudian kita desinfeksi lagi. Desinfeksi Bapak, kita desinfeksi. Sudah, kemudian kita suntikan. Ini untuk sukutan ketika pasiennya dia mungkin BB-nya kurang dari normal gitu ya, kelihatan kurus gitu, nanti bisa agak dicubit ya. Agak diginiin biar takutnya dia nggak ini ya nggak mentok gitu ya sampai tulang gitu ya enggak sih, nggak sampai tulang juga. Tapi biar dia nggak sampai ke IM gitu ya. Ini kan sukutan bisa agak dicubit. Kalaupun dia BB-nya normal ya enggak apa-apa. Kemudian kita suntikan derajatnya 45 derajat ya, 45 derajat. Kemudian kita suntikan. Bapak permisi, saya suntikan obatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita suntikan. Kemudian kita aspirasi. Kita cek apakah ada darah atau tidak. Tarik bentar, tarik dikit ya. Tarik dikit. Oke. Tidak ada darah. Berarti sudah benar. Kalau sudah benar kita masukkan, dorong. Kemudian kita siapkan alcohol swab buat ngedep ya. Kita tarik perlahan sedikit. Dep. Oke. Kalau tourniquet belum. Biasanya tourniquet nanti ketika di vena biasanya. Intravena nanti kita bisa pakai tourniquet. Kita dep atau bisa kita sampaikan Bapak bisa dibantu untuk ditekan gitu ya menggunakan alcohol swab. Dan ini tadi idealnya pakai yang baru aja teman-teman ya. Pakai yang baru. Jadi bisa pakai dua. Setelah selesai kita rapikan kembali alatnya. Bapak permisi, saya rapikan kembali alatnya. Perlaknya. Kemudian terminasi. Oke, itu untuk sukutan. Jadi bedanya jelas ya. Dia tidak ada penanda, kemudian derajatnya juga beda. Dan kalau yang sukutan dia diaspirasi, dicek apakah ada darahnya atau tidak. Kalau ada darahnya tidak masuk. Kalau Tidak masuk. Kalau ada darahnya gimana? Tidak masuk. pindah suntik
pindahin ulang gitu, pindah pindah ke tempat lain. pindah ya, atau bisa agak diangkat sedikit ya, bisa mungkin dia kedalaman Ya. sampai ke otot ya. Kalau otot kan otot mungkin biasanya ada darahnya tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Lepaskan itu dan juga cuci.